MOL ini singkatan ya, mikroorganisme lokal ya, bukan MOL supermarket tadi ya. Nah, MOL ini adalah fungsinya itu sama dengan kalau bapak beli namanya E4. Pernah dengar E4? Pernah menggunakan? Nah, itu fungsinya sama. E4. EM itu singkatan juga dari efektif mikroorganisme ya, EM4. Nah, MOL ini bisa menggantikan E4 yang biasa dibeli oleh bapak semua ya. Nah, cara pembuatannya mudah, bahan-bahannya juga tersedia di sekitar kita ya. Kemarin kalau masalah ada yang pernah menggunakan akar bambu ya. Jadi akar bambu itu mikroorganismenya banyak ya. Dasar keringnya itu yang kecil-kecil itu banyak. Itu bisa sebagai bahan pembuatan MOL ya. Nah, yang besok kita akan praktekkan itu MOL dari bonggol pisang. Tanaman pisang banyak nggak? Sangat banyak ya, melimpah ya. Nah, ya, bukan buahnya ini. Ya, kalau buahnya dibikin keripik ya, saleh ya, saleh pisang. Tapi ini bonggolnya. Bonggol Pak, gimana aja Pak? Nih, mesin yang kosong. Ya. Nah, nanti bonggolnya yang kita manfaatkan untuk pembuatan MOL. Ya. Bonggol itu bagian di mana? Bawahnya, bukan belakangnya juga ya. Nah, besok kita praktekkan bagaimana cara membuat MOL ini yang nantinya bisa digunakan sebagai pengganti E4 yang biasa dibeli oleh bapak-bapak ya. Dan juga MOL ini nanti juga digunakan untuk pembuatan pupuk vokasi ya, pupuk vokasi itu yang cair maupun yang padat. Nah, itu satu ya. Nanti yang kita pelajari, kemudian kita praktekkan hasilnya, produknya, salah satunya berupa MOL ya. Yang kedua yang akan kita pelajari dan bisa kita buat adalah pupuk vokasi ya. Nah, pupuk vokasi ada dua, ada yang padat ya. Nah, pupuk vokasi padat ya. Jadi kalau yang padat berarti berupa bahannya padat ya. Gitu. Nanti bahan-bahannya kita jelaskan ya. Nah, yang ketiga pupuk vokasi yang sudah kemarin banyak dipraktekkan oleh bapak-bapak semua. Ada yang bentuknya cair ya. Ya, jadi ada tiga ya. Ada MOL, kemudian pupuk vokasi padat dan pupuk vokasi cair. Yang kemarin menurut cerita bapak-bapak yang sudah banyak dipraktekkan adalah membuat yang cair ini ya. Kalau MOL sudah pernah ada yang praktek? Belum ya. Baik, kalau yang vokasi padat sudah ada? Belum ya. Karena selama ini mungkin dari kotoran hewan langsung diaplikasikan ya, langsung digunakan gitu ya. Itu tidak dibikin pupuk dulu ya. Nah, nanti kita praktek. Baik. Jadi nanti setelah selesai pelatihan ini, bapak-bapak insya ya bisa membuat tiga-tiganya ini. Dan harapannya bisa dipraktekkan ya, digunakan untuk pemupukan di lahan masing-masing ya. Baik. Nah ini tadi ya
pembuatan atau istilahnya namanya starter ini nanti, yang ini starter. Jadi M4 itu istilahnya starter, ya. M4 itu kan istilahnya mikroorganisme, ya, sebagai pengure, itu sebagai starter, ya. Nah, nanti perlakuan yang M4 yang benar itu juga kita ini ya, kita sampaikan. Selama ini kalau menggunakan M4 langsung diaplikasikan, Pak, langsung digunakan gitu, ya. Nah, sebenarnya M4 yang di dalam botol itu namanya dalam kondisi tidur, kondisi dorman yang belum aktif, jadi harus diaktifkan dulu. M4 yang selama yang dibeli itu cara penggunaannya harusnya diaktifkan dulu. Nanti kita berikan juga cara mengaktifkan M4. Jadi yang sebenarnya itu diaktifkan dulu, sudah aktif, sudah bangun, ya, itu baru digunakan. Jadi kalau yang di botol itu masih tidur istilahnya M4-nya. Nah, bagaimana cara membangunkannya? Nanti kita kasih tahu, ya. Karena mungkin selama ini bapak-bapak M4 yang biasa dibeli langsung diencerkan gitu aja, langsung digunakan. Nah, itu sebenarnya kondisinya masih tidur, Pak. Jadi kalau orang tidur kerjanya kan belum maksimal, ya. Nah, kita bangunkan dulu, bangun, ya. Nah, udah bangun, sudah seger, maksimal, ya, baru digunakan itu. Yang benar itu sebenarnya, ya. Ini tadi sudah sampaikan ada 3 ya. Pembuatan starter ya berupa mol sebagai pengganti M4. Kemudian pembuatan pupuk vokasi baik yang padat maupun yang cair. Dan yang terakhir nanti adalah aplikasinya, ya. Ini ya, jadi harapannya nanti setelah selesai pelatihan ini Bapak Ibu ya bisa membuat sendiri pupuk organik vokasi ya baik yang padat maupun yang cair, dan juga membuat starternya tadi, ya. Nah, ini ya pengantar dulu ya. Ini jadi kalau dulu ya secara tradisional sebenarnya pupuk organik itu sudah digunakan. Pupuk tadi dari kotoran hewan ya, pupuk kandang itu langsung digunakan. Tapi kalau setelah pertanian yang intensif ya tadi, yang supaya produksinya banyak ya, hasilnya banyak cepat, maka dibutuhkan pupuk, ya kan. Nah, pupuk organik ini kan mungkin terbatas ya, apalagi dari kotoran hewan, maka dibuat pupuk kimia gitu kan, dalam jumlah yang banyak, ya. Nah, tapi pupuk kimia ini sendiri memberikan dampak yang negatif ya, terutama terhadap lingkungan, terhadap tanah, ya. Tanah menjadi gersang gitu kan, kering, ya. Nah, biaya produksi tinggi ya, karena kan beli pupuknya semakin banyak kan. Kalau nggak dipupuk kan hasilnya nggak maksimal ya, kurang ya. Nah, ini juga secara lingkungan membuat tanahnya istilahnya tercemari ya, bahan-bahan kimia ini. Tanah, air ya yang ada di sekitarnya itu menjadi tercemar karena penggunaan pupuk, apalagi kalau dekat dengan sungai ya, habis pupuk kena hujan ke bawah air ke sungai, sungainya ikut tercemar juga ya, karena penggunaan pupuk ini. Nah, ini juga ya makin banyak kan HPT-nya, hama penyakitnya ya. Ya, ini juga salah satu akibat dari penggunaan pupuk kimia ya. Jadi semakin hama penyakit ini semakin beragam, semakin banyak jumlahnya ya. Sama-sama ingin bertahan kan, serangga ya, hama ini karena diberikan pupuk kimia disemprot ya, itu juga ingin bagaimana supaya bertahan gitu kan. Nah,
Jadi semakin banyak jenisnya, ya, jumlahnya semakin banyak, ya, karena penggunaan bahan-bahan kimia. Itu. Nah, sekarang ini kita kenal apa namanya, produk yang ramah lingkungan, ya. Kemarin disampaikan Pak Holid, apa namanya, produk-produk yang organik, ya, ada sayuran organik, ya. Nah, itu kalau organik berarti kan tidak ada penggunaan bahan-bahan kimia, ya. Jadi lebih sehat sebenarnya kan, ya. Jadi kalau disemprot bahan kimia aja, ulat itu nggak mau makan, ya kan? Bagus, tapi karena kebanyakan bahan kimia, itu kemarin kalau di rumahnya di Cianjur, ya, itu sudah penggunaannya sampai berlebihan, ya, boleh sampai kelihatan apa? Bedaknya itu semakin apa? Semprot semakin banyak, ya. Nah, itu secara lingkungan, secara kesehatan menjadi tidak sehat, ya, teman-teman. Nah, harapannya itu bisa dikurangi, ya, sehingga bisa kita menggunakan untuk pengelolaan lahannya menggunakan pupuk-pupuk organik yang kemarin sudah dijelaskan bahwa pupuk organik itu memperbaiki, meningkatkan unsur biologinya, fisiknya maupun kimia tanahnya, ya. Jadi tanah itu menjadi apa, semakin subur, gitu kan. Beda kalau yang menggunakan pupuk kimia, gitu. Penggunaan pupuk kimia kemarin secara fisik tanahnya juga menjadi rusak, ya. Secara biologi, ya, apa kemarin zat tekniknya, ya, mikroorganisme yang di tanah menjadi apa, maut, ya, mati. Nah, mati, ya, cacingnya, ya, bakterinya yang harusnya bermanfaat itu menjadi mati. Tapi kalau organik, ya, 3 komponen tadi, fisik, biologi, kimia itu terpenuhi semua, ya. Gitu. Nah, ini kemarin sudah disampaikan Pak Holid, ya, bahwa pupuk ini, ya, dalam rangka ini tadi menambah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman, baik yang makro maupun mikro, ya. Makro itu ada kemarin apa, NPK, kemudian ada CHO, ya, dan unsur yang lain, kemudian juga ada yang mikro, ya. Nah, pupuk itu bisa dikelompokkan menjadi 2, ada yang organik, ada yang anorganik kemarin, ya. Nah, organik dan anorganik atau anorganik itu nama lainnya pupuk buatan atau pupuk kimia, ya. Nah, kemarin kalau masih ingat, pupuk yang kimia itu ada yang tunggal, ada yang majemuk. Kalau tunggal berarti cuma 1 unsur saja. Contohnya apa kemarin? Urea, unsur tunggalnya cuma nitrogen. Berarti di situ fosfornya nggak ada, kaliumnya juga nggak ada. Yang ada cuma nitrogennya aja, ya. Apalagi kemarin TSP, ya. Ya, TSP itu cuma ada, TSP itu cuma tunggal 1. Kemarin super fosfat, jadi cuma P-nya aja, fosfatnya aja, itu disebut dengan pupuk tunggal. Jadi kalau beli pupuk kimia, ya unsurnya cuma itu aja, nggak ada unsur yang lain, gitu. Nah, beda nanti dengan pupuk yang organik, ya. Nah, itu kalau pupuk kimia yang tunggal. Kalau yang majemuk contohnya kemarin NPK, ya. NPK berarti unsurnya ada N, nitrogen, ya, fosfor, kemudian kalium, ya. Itu juga cuma 3 itu aja, ya. Yang mikronya nggak ada juga. Mikronya misalnya unsur Fe ini besi, mangan, ya.
tembaga, ya, zinc atau seng, ya, boron ini, ya ini nggak ada. Jadi kalau beli NPK pupuk kimia, ya cuma 3 itu aja unsurnya. Berarti unsur yang mikronya nggak ada sebenarnya, nggak terpenuhi juga. Ya wajar kalau misalnya tanaman ada kekurangan dari unsur yang mikronya. Mungkin kalau dari NPK-nya tadi sudah terpenuhi, tapi dari unsur mikronya ini nggak ada di pupuk itu, ya. Nah, misalnya kekurangan makan kemarin, sehingga nggak kerdil gitu ya, bisa itu kurang makan atau kurang gini besi, pucat berarti kan, ya, bisa. Karena yang terberat cuma unsur makro yang cuma NPK saja, gitu ya. Jadi udah paham ya antara tanaman kebutuhan makanannya, unsur-unsur makro mikronya, ya, sehingga bapak-bapak ya namanya nanam ya harusnya dipenuhi semua itu nutrisi makanan dari tanaman itu supaya sehat, ya, produktivitasnya tinggi. Nah itu kalau yang pupuk kimia, ya. Nah kalau pupuk organik ya ini bisa dipenuhi dari yang alami, ya, ini dari kotoran, ya, OH, ya, kotoran hewan, pupuk kandang, atau dari hijauan, dari serasa-serasa. Kalau humus ini berarti serasa atau bahan dari tanaman-tanaman yang sudah laput, ya, sudah terkurir lama laputnya, itu namanya humus, ya, atau kompos, ya, kompos ya sisa dari tanaman, ya, komposkan, ya. Nah, nanti bedanya kompos dengan yang bokasi. Kalau kompos, saya sampaikan prosesnya gimana? Alami saja, ya. Jadi waktunya pasti lebih lama. Beda kalau yang difermentasi, ya, pupuk bokasi ini. Ini waktunya lebih cepat, ya. Memang ya tergantung bahan organiknya, ya. Kalau bahan organiknya yang mudah terurai, itu prosesnya cepat, ya. Itu kalau yang kita lakukan sekitar 3 minggu, ya, sudah bisa digunakan. Tapi kalau yang kompos ini bisa berbulan-bulan, ya, baru hancur karena alami. Alami itu mengandalkan mikroorganisme atau bakteri alamnya ada di alam, ya, yang ada di alam alami. Tapi kalau yang fermentasi ini mikroorganismenya kita tambahkan gitu bahan organik itu, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat, ya, lebih cepat terfermentasi, terurai, sehingga bisa cepat digunakan, ya. Itu kalau pupuk organik. Nah, perlu diketahui juga kandungan dari pupuk organik ini, ya, kemarin kan sudah disampaikan juga Pak Mulai, ya, tabelnya, bahwa unsurnya itu lebih beragam daripada pupuk kimia. Kalau pupuk kimia tadi kan misalnya pupuk majemuk itu cuma NPK saja. Tapi kalau pupuk organik, ya, bokasi ini kandungannya lebih banyak, unsur makro mikronya ada, ya, betul. Tinggal disesuaikan kebutuhan kita unsur makro mikronya yang apa yang dibutuhkan tanaman itu. Nah itu tergantung nanti bahan-bahan yang kita gunakan untuk pembuatan pupuk bokasinya, gitu ya. Kemarin pengujian labnya kayaknya belum ditampil ya, boleh? Belum. Nanti di sini ada sih. Ada. Jadi belum ada. Ya kita nanti di apa namanya? Di sini ada kita tampilkan pengujian laboratorium dari pupuk bokasi yang sudah dibuat. Unsurnya apa aja, kandungannya berapa persen, ya, unsur apa yang banyak, yang dikit, itu ada, ya. Itu dari sampel pupuk bokasi yang sudah dibuat, ya. Baik, sampai di sini bisa, ya, bisa memahami, ya. Ya, baik. Nah ini sebenarnya singkat
singkatan ini. Sudah dari tadi ya nyebut vokasi. Jadi vokasi itu sebenarnya singkatan. Ya. Ini istilah orang Jepang ini sebenarnya, karena ilmunya dari Jepang ini, vokasi. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya, ada yang tahu? Bahan organik kaya akan sumber hayati. Ya, nih. Jadi itu ya dari Jepang, tapi sudah diadopsi di Indonesia, ya istilahnya namanya vokasi. Singkatan sebenarnya bahan organik. Ya, bahan organik kaya itu Pak, bukit ya, banyak berarti. Kaya akan sumber, ya, suki sumber hayati hidup ya. Bahan organik kaya akan sumber hayati ya. Jadi bahan-bahan organik yang suki ya, yang banyak sumber hayati ini hidup ya, bahan-bahan yang mikroorganisme yang hidup di dalam pupuk vokasi ini ya. Mikroorganismenya sangat banyak ya, sangat kaya gitu. Udah ya, ya singkatannya vokasi. Ya, apa ada singkatan lain Pak kalau di siapa? Bukan jadi kalau ya, bukan jadi kalau singkatan. Singkatannya. Ya. Nih, ada yang sudah dikemas seperti ini ya, vokasi padat ya. Nah, ini sekarang mulai masuk ke bahan-bahan pembuatannya ya. Pembuatan pupuk vokasi ini sebenarnya komponen utama cuma ada 3 ya. Ya, jadi ini adalah bahan-bahannya ya, bahan-bahan pembuatan pupuk vokasi. Yang pertama apa? Material organik ya. Nah, material organik ini sangat banyak di sekitar kita ya, sangat melimpah. Itu contohnya apa itu? Tapi terus ada kotorannya ya. Nah, itu kotoran hewannya sebagai material organik ya. Nah, material organiknya bukan hanya dari kotoran hewan saja ya, tapi bisa dicampur dengan betul apa nih, daun, ini ada daunan ya, rasa di tempat bapak banyak limbah dari jagung ya, kemudian jerami ya, itu material organiknya. Apalagi pokoknya yang bisa dimanfaatkan di sekitar kita ya, gitu.
termasuk dari batang pisang, ya. Pisangnya diambil, batangnya bisa dicacah untuk bahan pembuatan pupuk. Ya, selama ini kan mungkin pisangnya diambil, batangnya dibiarkan aja mungkin ya. Ya, itu kan prosesnya alami tadi. Ya, mungkin agak lama. Ya, sebenarnya itu bisa, cuma prosesnya akan lama. Dengan kita bantuan mikroorganisme, proses apa namanya pelapukan penghancuran bahan organik itu menjadi semakin cepat, ya. Rumput-rumput, ya. Ya, jadi bahan-bahan organik yang di sekitar kita disesuaikan dengan yang ada potensi sekitar kita itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk vokasi ini, ya. Material organik, ya. Apalagi yang ada di sekitar bapak ibu semua. Iya betul, sekam, ya. Bagus yang sekam belum dibakar. Kalau sekam bakar nanti beda lagi tuh, ya. Bisa juga sekam yang hitam tapi ya bukan, itu namanya arang berarti. Arang sekam bukan abunya, kalau itu beda lagi. Arang sekam yang hitam, ya. Karbogergaji, betul Pak, bisa Pak. Itu material organik, ya. Ya. Apa? Rawan jamur. Ya, nanti ada perlakuannya lah ya supaya tadi meminimalkan jamur yang ada misalnya. Termasuk kalau sawit mungkin benar dalam selatan mungkin kan begitu ya. Ya. Itu cangkangnya itu berapa? Nah, itu juga bisa ya untuk bahan material organiknya gitu. Ya, cangkangnya, terus apa itu yang kalau diambil kan cuma buahnya aja ya, tandanya kan di tangkos ya, tangkosnya ya itu juga bisa ya untuk pembuatan pupuk vokasi. Nah, jadi disesuaikan dengan potensi yang ada di sekitar bawah semua. Di sini yang potensi ini ada dari limbah jagung ya, kemudian dari jerami, dari serbuk gergaji atau dari sekam ya. Sekam juga kita nanti kita gunakan juga ya. Itu bisa kita gunakan sebagai namanya material organiknya. Dan juga dari kotoran hewannya ya, kotoran kambing, sapi ya, itu kita gunakan. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya tentunya air ya, air ini untuk pelarutnya ya kan. Air kalau bisa ini air sumur ya, air sumur, bukan yang air ledeng itu ya. Kalau yang ledeng kan biasanya sudah ada kaporitnya ya, ada bahan air sumur yang digunakan untuk pembuatan ini ya, jadi benar-benar air yang murni, yang alami ya, tidak tercampur bahan kimia gitu. Nah, tinggal nanti mau dibikin yang pupuknya bentuknya cair atau yang padat, tapi sama-sama yang padat maupun yang cair itu tetap butuh air seperti pelarutnya ya. Nah, ini kan itu airnya. Ya nanti ada ukurannya, kita bahas lagi dulu. Ya, kalau bicara visioner ya. Jadi tamunya masih di sini. Ya, udah loncat duluan. Yang penutupan ya. Oh iya. Oh iya. Mengenai kebutuhan. Iya. Yang ketiga ya. Ya, yang ketiga mikroorganismenya itu ya, efektif mikroorganismenya. Ya. Nah, jadi mikroorganismenya tadi
ada beberapa pilihan ya, bisa kita siapkan sendiri. Material organiknya ada, airnya juga tersedia, kemudian mikroorganismenya tidak harus beli, tapi bisa bikin sendiri ya. Kalau selama ini kan beli ya empatnya, ini bisa kita gunakan bonggol pisang ya untuk membuat mikroorganismenya ya. Ini mikroorganisme. Bentar lagi ngopi. Masa baru mulai belum? Lagi sabar ya. Ya, jadi yang ketiga ada bisa gunakan ya empat itu efektif mikroorganisme ya, atau istilahnya namanya starter juga itu starter vokasi ya, atau kita gunakan nanti namanya mol ya, mikroorganisme lokal itu artinya yang ada di sekitar kita. Tadi kalau pisang memang saya yakin banyak sekali ya, nah, itu kita gunakan bonggol pisang aja. Selain bonggol pisang sebenarnya banyak tadi, ada dari akar bambu ya, ada dari rumen itu rumen, nah jeroannya itu juga banyak mikroorganismenya ya. Nah itu banyak, tapi kalau tadi di sini banyak tanaman pisang ya, itu bisa manfaatkan bonggolnya. Pisangnya dipanen, batangnya bisa dicacah sebagai bahan apa organiknya, bonggolnya diambil, dicacah itu bikin molnya, mikroorganismenya, nah itu bisa kemudian digunakan ya untuk difermentasi menjadi pupuk vokasi. Nah, secara umum sebenarnya tiga ini ya, nanti ada beberapa penambahan yang untuk menambah unsur hara yang lain. Misalnya kita tambahkan kapur. Nah, bisa juga itu untuk menambah unsur apa? Kapur. Kalsium ya. Jadi nanti hasilnya ada unsur kalsium juga di pupuknya. Ditambah dedak misalnya. Ya, ada magnesiumnya ya. Jadi penambahan bahan-bahan yang lain itu untuk menambah unsur hara yang lain juga yang dibutuhkan oleh tadi tanaman gitu ya. Kalau material organik ini kandungan C-nya yang banyak ya, karbon. Kalau air, hidrogen, oksigen gitu ya. Jadi pupuknya itu kandungannya udah nanti ada karbonnya, ada nitrogen dari kotoran hewan ya, kalium misalnya dari sekam, betul. Jadi arang sekam itu bukan abu sekamnya ya, arang sekam itu yang sekamnya hitam-hitam itu unsurnya K, kalium. Itu bagus untuk tanaman buah-buahan itu. Nah, kalium itu. Nah, bisa nanti dicampur untuk pembuatan vokasi, jadi unsur K gitu, Pak. Kalium itu pakai kandungannya Pak. Ya. Ya. Arang ya, arang sekamnya gitu. Ya, arang kayu. Iya. Kalau secara ini ya ada kandungan K-nya juga. Itu yang paling besar dari sekam ini sudah kita ini ya. Tapi kalau masih belum jadi arang, itu berarti kandungan C, itu karbon. Nah, karbon kan unsur utama juga kemarin kan, ya, CHO. Hanya sama O-nya dari air, ya kan. Kalau yang kanan, mikroorganisme ini tidak mengandung unsur haranya, tapi apa? Membantu proses fermentasinya, membantu proses penguraian bahan-bahan organik itu ya. Jadi ada unsur-unsur haranya itu bahan-bahan tadi.
Di sini ya. Sudah ya, ini ada 3 bahan utamanya untuk pembuatan pupuk vokasi ini. Yang semuanya saya yakin di sekitar Bapak Ibu ini semua ada tersedia. Jadi ya, asal ada kemauan ya, saya yakin bisa membuat sendiri. Ya. Baik, kita lanjut ya. Ya, sebaiknya ya bentar lagi. Disuruh nih sampai sini loh. Ini masih sampai jam 1 dari Bapak ini. Nah, ini tadi gambarnya ya. Ini material organik ya. Ya, ini tadi kalau di video yang tadi sudah kita putar ini di daerah Garut. Garut sana kan banyak ternak kan. Ya. Jadi kotoran hewannya dimanfaatkan, ya. Jerami dari sawah ini, ya, bisa dimanfaatkan. Kemudian, nah, bahkan ya, yang di sawah ini bisa juga prosesnya kalau bahan-bahannya itu ada di sawah tersedia, pengolahannya langsung di sawah. Jadi mengurangi biaya angkut, betul ya. Tinggal siapkan bahan organiknya, mikroorganismenya, diolah di tempat langsung ya. Itu langsung digunakan di situ juga. Jadi mengurangi biaya pengangkutan ya, atau penyimpanan ya, kurangi tenaga juga. Tuh, bisa juga gitu prakteknya, tidak harus di dekat rumah gitu kan. Kan nggak harus yang selalu dijaga ini kan gitu. Jadi bisa aja langsung di lahan ya, untuk proses pembuatannya. Nah, itu yang pertama tadi material organiknya. Nah, organismenya ini sebenarnya makhluk hidup yang ada di sekitar kita yang ukurannya sangat kecil, yang bisa kita lihat nggak sebenarnya? Nggak bisa ya. Nah, tapi ini sudah melalui pengujian di laboratorium, dilihat pakai alat namanya mikroskop. Oh, ini mikroorganisme yang menguntungkan, ini yang merugikan ya. Nah, ini yang kita manfaatkan tentunya yang baik, organisme yang baik yang menguntungkan ya, sehingga bisa ya menyehatkan ya, pertumbuhan. Nah, jadi mikroba ini sangat penting ya di dalam tanah, karena tadi meningkatkan kesuburan tanah ya. Jadi di bawahnya itu ada ya memberikan kesuburan tanah ya, dari aspek tadi biologinya, kemudian dari aspek fisiknya membuat tanah menjadi lebih gembur ya, lebih subur. Dari unsur kimianya tadi, unsur-unsur tadi terpenuhi ya, baik yang makro maupun mikro. Kalau pupuk kimia yang terpenuhi hanya unsur apa? Unsur kimia saja kan? Ya, unsur kimia saja yang terpenuhi kalau dari pupuk kimia ya. Tapi itu merusak unsur biologi maupun unsur fisik ya, tanah ya. Jadi hanya murni unsur kimia saja. Nah, ini ya mikroba yang ada di sekitaran kita ya. Jadi mikroba ini kan untuk menghancurkan ya bahan-bahan organik tadi, membantu dalam siklus hara ya. Nah, ini kalau di tanaman jagung ya, ada yang Pak sebenarnya namanya Azotobacter pinelandi. Sudah kenal sama ini? Nah, ada bagian di tanaman Bapak ini namanya jagung ya. Oh, di tanaman jagung atau gandum ya, ada namanya bakteri pengikat nitrogen yang bikin subur juga ini ya. Azotobacter ya, soto ya, laku ya.
Iya. Azoxystrobacter ya, Pinelandi. Nah, yang sering kita dengar sebenarnya ini yang kita namakan kacang-kacangan ya, ini rhizodium ini. Kalau sini jarang ya tanam kacang-kacangan ya. Kacang panjang ya. Ya itu bagus ya. Kalau dari sisa apa namanya tanaman kacang panjang misalnya, ya bisa juga sebagai material organiknya. Gitu. Itu biasanya untuk ambil lah. Ya bisa juga kalau sudah dimantap selama ini jangan rebutan ya, udah berarti untuk ambil jangan ambil ya, belum dimanfaatkan aja ya. Ya harusnya kalau udah tanya kami ya. Jadi sangat banyak ya Pak. Tadi ini sebenarnya kalau ini kan prosesnya alami tadi. Kalau kita kan dari dalam proses pembuatannya kan mengambil mikroba ini ya kita manfaatkan untuk pembuatan apa dari yang pingsan. Sudah dikit lagi nih, dikit lagi. Ya. Kopinya udah ada? Atau masih beli belanja dulu? Belum ada. Nanti sambil tunggu ada. Nah, diskon 10. Iya. Baik, ini nanti kita mulai cerita itu cara mengaktifkan mikroorganisme yang selama ini Bapak Ibu beli ya dalam botol itu sebenarnya mikroba yang tidur itu kalau di botol itu. Tidur kalau langsung digunakan, namanya bangun tidur gimana? Masih sepoyongan kan? Nah, yang belum kompol, harusnya diaktifasi dulu namanya. Aktivasi berapa hari, baru digunakan gitu ya. Kalau langsung digunakan masih sempoyongan itu, belum kerja masih tadi ya, tutup mata masih. Nah, sebenarnya banyak, ada yang bentuknya cair, ada yang padat juga ini. Ya. Ini bukan jualan produk ya saya ya, hanya kebetulan ini aja. Ya, jadi starter ini ya untuk mempercepat proses penguraian bahan organika di bahan organika. Berapa lamanya tergantung dari bahan organik itu sendiri. Ya, ada yang cepat terurai, ya kalau di daunan relatif cepat ya daripada kalau misalnya yang punya batang apa ya tongkol apa jagung ya gitu. Nah ini disebut dengan aktivator inokulan atau decomposer ya starternya. Nah starter ini ada yang abiotik, ada yang biotik ya. Kalau abiotik ya dari bahan kimia juga ya. Nah ini juga bisa dari kotoran hewan tadi ya, bisa digunakan sebagai starternya ya. Ada juga dari pupuk kompos yang sudah jadi, bisa untuk aktivator atau starter ya. Kalau ini larutan enzim ya, nah ini sangat jarang ini. Atau yang biotik ya, ini dari bahan-bahan mikroba yang ada di sekitar kita ya. Nah ini ya, jadi kalau dari E4 ya sebagai mikrobanya ini bisa untuk bahan organiknya berupa jerami ya, kandang, kotoran hewan, rumput-rumput, tadi serbuk sekam, serbuk gergaji ya. Ini kandungan mikroorganismenya ini yang ada di dalam E4 ini ya.
bakteri asam laktat, ya. Actinomycetes, ya, kloragi yang biasa digunakan untuk apa pembuatan apa kloragi? Tape, tempe, ya, pakai ragi. Ini sebenarnya bakterinya nih. Ya. Itu kalau yang cair, ada juga yang padat ini, ya. Organik, kandungannya beda nih mikroorganismenya. Trichoderma ini jamur berarti, ya. Trichoderma. Nih, sisa hasil perkebunan, ya. TKKS apa nih? Yang tadi dari sawit ya. Ya, kampos ya. Kalau kakao di sini jarang ya. Nah, kulitnya itu besar untuk bahan organiknya. Saya ini itu ya. Jadi bahan organiknya disesuaikan dengan potensi yang ada di sekitar Bapak Ibu semua ya. Ini kalau tadi ini kalau ini kan beli kan, kita mau yang gratisan aja ya, yang bisa bikin sendiri, bisa manfaatin yang di sekitar kita. Nah, nanti kita buat mallnya ya, mikroorganisme yang lokal ya. Nah ini sama ya, yang padat ya, ikan organiknya ya, limbah pabrik gula ini apa itu batang tebunya itu loh, kan kalau bikin di pabrik gula kan cuma diambil saringnya aja ya kan, nah, itu kan batang tebunya kan banyak, kalau di sini jarang kan, ini di daerah Jawa sana Jawa Timur ya, ya Lampung ada ya pabrik gula, iya Gunung Madu. Blotong, ada blotong? Orang Jawa tahu itu blotong. Ya, blotong. Ya, blotong ini ampas kan? Iya, ampas dari sisa. Ya, ada juga blotong tebu ya. Ya, blotong tebu ada juga. Ya, itu limbah ya dari pabrik gula ya. Nah tadi ya, ini efektif mikroorganismenya ya, bisa berupa yang padat ya, atau yang padat ya, ini yang cair, ini yang padat. Nah ini yang perlu kita sampaikan juga, bagaimana ya cara mengaktifkan mikroorganisme yang tidur ya, lagi tidur, istilahnya dormansi ya. Dormansi, nah, lagi tidur ya, supaya kerjanya lebih efektif ya, lebih kuat, maka kita aktifkan dulu ya, kita bangunkan. Biasa sering beli ini kan ya, ya boleh dicatat ini. Nah ini untuk mengaktifkan ya. Itu kalau satu botol kan berapa? 1 liter ya. Jadi kalau 1 liter itu kita aktifkan itu menjadi 20 liter ya. Dalam 1 liter air? Ya, bentar. Satu dulu ya. Kita punya 1 liter itu, nanti hasilnya jadi 20 liter.
Ya. Cara mengaktifasi EM ya, EM itu efektif mikroorganisme ya, saya tulis. Efektif mikroorganisme. Kemudian yang kedua bahannya gula. Gula ini yang banyak gula apa di sini? Gula, gula aren bisa, gula merah dari kelapa bisa, gula pasir juga boleh, ya. Gula ya. Ya, gula darah bukan itu. Ya. Yang ketiga air. Airnya tadi ya, air sumur ya, air murni, ada yang bukan dari ladang yang orangnya ada kandungan kimianya. Nah ini ya bahan-bahannya nih, sudah. Kalau yang timbangan penghabisan itu kan tambahan aja. Kalau bahan-bahan utamanya ini ya, kita punya M4 ini ya, atau mol nanti ya, kemudian gula dan air. Nah airnya tadi ya, air yang bersih, air air sumur ya, yang tidak terkena bahan kimia. Nah ini kan nanti juga perlu embernya kan, ember atau tong atau apa di sini punya drum ya. Nah ini juga yang bersih ya, bersihnya bersih. Nah ini perbandingannya tadi kan hanya jumlahnya kan. Nah itu. Jadi perbandingannya adalah EM-nya 5% banding gula ya, itu molas itu gula. Ya boleh, itu juga boleh. Bisa, gulanya ini bisa gula aren, gula pasir, gula merah dari kelapa, tetes tebu juga boleh. Ya, apa yang kita punya aja yang ada di sekitar kita. Ya, ini komposisinya adalah 5%. Ya, ini juga 5%. Airnya 90 ya. Ya. Jadi kalau ini 1 liter ya, kita punya airnya 1 liter, berarti larutan gula berapa? Ini gulanya dilarutkan nanti ya. Gula yang 1 kilo itu dilarutkan menjadi 1 liter ya. Ya, larutan gula ini 1 liter, kemudian airnya 18 liter ya, 18 liter drum yang 20 liter ya, bisa drum yang kecil itu bisa ya? Bisa ya. Ini 18 liter, jadi totalnya berapa nih? 20 liter bukan aja ya, bisa diukur itu. Ini 1 liter tambah 1 liter tambah 18 liter, jadi kita nanti punya 20 liter. Ini yang 20 liter ini ya diaplikasikan ya, digunakan untuk penyemprotan ya di lahan.
Nah, berapa lama nih prosesnya? Nah, ini kan jadinya 20 liter tadi kan? Ya. Nih, gambarnya gini lah ya. Itu ada wadah, member atau drum. Ini M-nya 1 liter, ya gula, parutan gula 1 liter, airnya 18 liter misalnya. Ya, 18 liter. Jadi totalnya 20 liter ya. Nah, ini cara kerjanya nih. Cara kerjanya setelah dimasukkan ke wadah tadi, ke ember atau ke drum, ya, ditutup, ya, ada tutupnya, ya, tutup wadahnya tadi, diamkan selama 5-10 hari. Tapi setiap harinya dibuka, ya, ya, itu kan makhluk hidup kan, butuh untuk bernafas kan. Nah, jadi setiap pagi dibuka ya sekitar 5 menit ya. 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 Plastik aja atau ini ya, tapi tadi tiap harinya dibuka. Kalau sore nggak apa-apa tuh Pak? Ya. Sore boleh juga, sore berikutnya sore ya, tiap sore ya bisa juga. Pokoknya prinsipnya bahwa kita namanya mikroorganisme ini adalah makhluk hidup yang butuh nafas ya. Kalau ditutup terus ya mau juga ya. Jadi dibuka setiap hari ya, sekitar 5 menit ya supaya bernafas, kemudian ditutup lagi biar bekerja tadi ya. Satu malam dibuka sekali aja ya, bisa tadi sore atau pagi aja selama 5 atau sampai dengan 10 hari. Nah ini ya, dibukanya sekitar 5 menit tutupnya ya. Kalau jangan lupa Ya, jangan lupa ya. 24 jam itu bagaimana? Ya, nanti kalau namanya makhluk hidup, ya, kalau ditutup terus-terusan kan butuh bernafas tadi. Ya, ya. Boleh juga dibikinkan selang pembuangan. Ya. Nah, selang pembuangan disalurkan ke botol aqua bisa ya, botol aqua, jadi gasnya bisa keluar gitu kan. Bisa dibikin tutupnya tadi, dikasih lubang dikit, masukin selang tapi berarti di atas air, ya kan, yang di tongnya tadi. Kemudian disalurkan ke botol aqua kecil, boleh itu, ya, dimasukkan ke airnya, nanti kan gasnya bisa keluar. Nah, bisa juga gitu kalau takut lupa gitu tadi, atau mungkin sibuk ya pergi terus, tinggal gitu kan, kalau kota terus ya. Ya, bisa Dengan cara alternatif. dengan cara seperti itu tadi berarti kan nggak harus buka tutup. Gas buka tutup kalau sudah ada selangnya, lubangnya berarti nggak usah buka tutup. Sama nanti yang proses pembuatan mol juga gitu alternatifnya. Kalau mau ditutup terus, berarti tiap hari dibuka. Tapi kalau nggak mau buka tutup, kasih selang untuk keluar gasnya. Nanti yang pembuatan mol nanti lagi ya ceritanya. Yang ini sekarang mengaktifkan M tadi. Nah, puncaknya ini di sini. Puncak aktifnya daripada bangun itu di hari ke 10 nih, ya. Nih, kalau hari pertama, hari kedua ini kan baru mulai ada bangun, ya kan. Ini di hari ke 10 itu sudah puncaknya, sudah pada bangun, sudah siap kerja tadi, ya. Nah itu bisa digunakan. Jadi rekomendasi penggunaannya itu di hari ke-10. Karena kalau sudah 1 bulan itu daripada lemas juga ini, bisa menurun ini. Aman Pak. Ada lagi. Jadi itu ya Pak. Baik itu nanti yang mau maupun yang kalau Bapak sering beli handphone itu, jadi diaktifkan dulu baru
silakan. Sampai di sini paham ya, jelas ya? Ya. Tanya Pak, Ya, monggo. terkait akar bambu itu tadi yang bambu yang udah mati atau yang masih hidup akarnya? Yang masih hidup yang memang ini masih banyak apa mikroorganisme yang sudah mati kan udah kering ya Pak? Iya, yang hidup Pak. Tapi diambil bawahnya aja. Akarnya kan? Ya, akarnya. Ya. Baik, nanti sampai di sini sudah siap? Ya. Ini berhubung kopinya kayaknya sudah siap ya Kak? Oh itu. Ya, kayaknya kita break dulu aja dulu. Nanti baru kita oh yang berikutnya udah mau nih Kak. Ya, sebelum ini satu lagi. Jadi starter ini tadi ya bisa membeli terlebih dahulu atau ini kalau beli ya, kalau beli tadi. Tapi kalau yang mau nanti kan kita bikin. Jadi bisa beli yang cair yang bisa dibeli itu dalam bentuk botol, bisa berupa yang padat yang pada juga sama perlu diaktifasi juga gitu. Jadi kalau caranya sama, jadi dilakukan dulu tadi ya air, oh ya gula itu fungsinya apa? Makanannya, betul namanya makhluk hidup tadi ya sama kayak kita lah manusia kan butuh makanan juga. Nah, gula ini sebagai sumber makanannya, sumber energinya ya. Jadi kalau sudah dibangunkan sudah hidup ya harga dikasih makan ya lepas juga suruh kerja ya nggak maksimal gitu kan. Nah, jadi gula ini sebagai makanan sumber energi dari mikroorganisme. Nah, bahannya tadi bisa berupa yang cair, bisa berupa yang padat itu kalau beli ya. Nah, nanti kita cara membuat yang lokalnya yang kita bisa bikin sendiri ya. Baik ya, untuk sementara sampai sini dulu kita break dulu ya, kopi dulu nih biar apa namanya bangun tadi biar bangun ya, kita adilkan lagi nih ya. Kita adilkan dulu, kita kasih kopi, kasih snack kan, tadi sama dengan gula ya ya. Itu juga ada sama aktif itu ya paling sekitar berapa ya 20 menit lah ya. Nah, kalau kelamaan menurun lagi nanti bagian sama kan ya. Baik ya, terima kasih, silakan kita